Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Walhamdulillahi ala nikmatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak membaca selawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan terus menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dan setia mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya diakui betul-betul oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak kita berkumpul dengan beliau dan diajak beliau untuk masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga tempat kita semuanya semoga tidak jauh dari beliau yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindui semuanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini adalah pertemuan perdana kita di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah ini, yaitu di TV Ar-Radiyah ini. Kita akan sama-sama bersama dengan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bersama-sama mentadaburi Al-Quran. Ini semacam kita menggali inspirasi dan kita memotivasi diri kita melalui ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat, satu-satunya mukjizat Allah yang masih bisa kita rasakan ada di hadapan kita. Kalau tidak kita benar-benar jadikan itu inspirasi untuk kesuksesan kita di dunia dan di akhirat, alangkah menderitanya kita dan alangkah meruginya kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah nyawa kita, umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya adalah umatul Quran, umatnya Al-Quran. Dan sebaik-baik dari kita adalah yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dan sebaik-baik yang ada di muka bumi ini, yang mendapat predikat sebagai keluarganya Allah atau orang-orang spesialnya Allah, adalah para ahlul Quran. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah. Dan semoga kita dengan bersama-sama kita mentadaburi Al-Quran, kita semoga ditulis oleh Allah sebagai bagian dari ahlul Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan sama-sama mencoba menghayati Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah.
setiap surat mungkin kita akan membaca, mentadaburi, mengambil motivasi terbesar dari beberapa ayat. Mungkin nggak semua ayat, karena kita ingin setiap surat itu kita ambil, ya, beberapa ayat, mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, jadi kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, secara spesial kita akan bahas secara lengkap, ya, 1 surat penuh, tidak kita ambil 1 atau 2 ayat, ya. Sebelum kita masuk kepada Ummul Quran, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas kepada apa inspirasi dan motivasi yang bisa kita ambil dari Ummul Quran Al-Fatihah, kita akan membahas tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan, dari keburukan, dari semua yang datangnya dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita diminta oleh Allah agar setiap kali kita membaca Al-Quran, agar terlebih dahulu membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan setan, dari segala godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Kenapa kita diminta untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena, ya, kalau kita memahami bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat kita, mukjizat yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa kalau kita mampu menghayati Al-Quran. Maka jelas ini adalah sesuatu yang setan tidak menginginkannya. Setan akan berupaya dengan segala daya upayanya agar umatnya Muhammad ini, agar umat manusia ini tidak dekat-dekat dengan Al-Quran. Kalaupun dia dekat dengan Al-Quran, dia akan berupaya sekuat tenaga agar gagal mencapai apa yang dirumuskan oleh Al-Quran, apa yang diberikan oleh Al-Quran, agar khasiat Al-Quran tidak didapati oleh kita semuanya, tidak didapati oleh umatnya Rasulullah SAW. Karena itu kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, agar kita mampu benar-benar masuk ke dalam ruhul Quran, ke dalam rohnya Al-Quran, agar kita benar-benar mampu menangkap cahaya Al-Quran, agar kita mampu benar-benar menangkap asyifa, kesembuhan-kesembuhan, obat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ini setan tidak mau. Sebab Al-Quran adalah Al-Huda, Al-Quran adalah petunjuk, dan setan tidak mau umat manusia mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, kenapa kita diminta untuk beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan setan, dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena kita harus memahami diri kita sendiri, menginsafi diri kita sendiri, bahwa kita semuanya sesungguhnya adalah makhluk yang lemah. Kita ini lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui bahwa kita ini manusia
adalah makhluk-makhluk yang lemah. Allah Maha tahu kalau Allah tidak menolong kita, kita akan hancur oleh setan. Maka Allah memberikan petunjuknya kepada kita, mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka kita yang lemah ini kemudian mendapatkan perlindungan dari Zat yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha tidak terkalahkan. Dengan itulah kita bisa mengalahkan syaitan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca hadis, kita akan menemukan banyak sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada umatnya, kepada kita semuanya, agar kita sering-sering minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama tentu dari syaitan. Yang kedua, dari semua keburukan. Dari semua keburukan. Termasuk dari semua penyakit. Ada satu hadis misalnya, siapa yang membaca kalimat ini, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari segala keburukan. Terutama kalau misalnya ya kita mau bepergian sampai di satu tempat, ya, kita ada di satu tempat, kita khawatir mungkin di tempat itu ya, keburukan itu kan bisa datang dari mana saja, ya, dari bumi, dari kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Rasulullah mengajarkan satu doa yang kalimatnya a'udzu bi kalimatillahi at-tamah min syarri ma khalaq. Ini kalau kita baca 3 kali, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kadang-kadang kita ini juga malah tidak bisa mampu ya, melawan keburukan yang ada dalam diri kita sendiri. Dan kita harus memahami dalam diri kita juga ada keburukan. Kita juga diminta oleh baginda Rasulullah agar minta kepada Allah ya, agar kita dilindungi oleh Allah dari keburukan diri kita. Ya. Misalnya doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah agar kita baca pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Jadi rasa lemah yang kemudian berbuntut dengan rasa malas, ini keburukan yang ada dalam diri kita. Semua manusia itu memiliki sifat ini ya, sifat lemah, kadang kemudian merasa terpuruk dan seterusnya. Pokoknya semua jenis yang membuat diri kita merasa lemah, kemudian menjadi malas dalam beribadah, malas dalam mengejar segala kebaikan. Ini adalah satu kelemahan. Ini adalah satu penyakit, satu keburukan. Dan kita tidak bisa mengatasi hal ini dengan kekuatan, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita diminta oleh baginda Rasulullah agar minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akidah kita jelas sekali, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya untuk bisa kita beramal soleh dan kita jauh dari kemaksiatan, jauh dari keburukan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sedikit tadabbur kita pada kesempatan kali ini. Motivasi yang paling penting adalah selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah dengan kita berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Yang paling utama adalah keburukan yang datangnya dari syaitan. Kita optimis. Kenapa tidak optimis? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersama kita.
Allah ada dalam kubu kita karena kita merapat, kita minta kepada Allah dan kita merapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian para imam nanti akan menjelaskan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini, ya, ada yang mengatakan wajib dibaca ketika sholat. Imam Syafi'i selalu membaca di awal sholat. Imam Abu Hanifah membaca di awal sholat. Beberapa imam seperti Imam, ya, Ibrahim An-Nakhai membaca di setiap rakaat, ya, sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Tetapi kita ikut karena kita bermadzhab Syafi'i, ya, sebagian besar umat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita tidak lupa untuk membaca ta'awud terlebih dahulu, mengamalkan firman Allah, mengamalkan perintah Allah agar kita membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Quran. Semoga kita semuanya benar-benar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan yang datangnya dari syaitan. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.